Shalom kasih Kristus. Pengalaman apa yang dialami hari kemarin? Saya berharap dari hari ke hari semakin dibawa menjadi pribadi yang lebih serius dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Mungkin firman Tuhan yang diterima seperti sayatan pisau yang menyakitkan. Saya berharap tetaplah ikut Tuhan dan terus carilah Dia sampai dipuaskan dengan hadiratnya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menghiasi kehidupan kami, sehingga firman-Mu semakin berakar kuat dalam iman kami dan memberikan buah-buah yang manis yang menyukakan Engkau lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema carilah. Mazmur 105 ayat 4, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Firman Tuhan mengatakan carilah Tuhan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mencari Tuhan itu? Mencari Tuhan di sini bukan asal kita mencari, tetapi mencari dengan sungguh-sungguh dan serius sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kuasa-Nya secara nyata setiap hari. Jadi, mencari Tuhan itu usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mendapatkan hadirat-Nya, sehingga kita menemukan kehendak dari rencananya dalam hidup kita. Jadi untuk mencari Tuhan sampai hadirat-Nya kita dapatkan tergantung seberapa besar hasrat kita dalam mencari. Bila hasrat dalam mencari sangat kuat, maka akan mendapatkannya. Dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kekasih Kristus, bila kita serius ikut Tuhan dan serius kita cari hadirat-Nya, jangan takut Tuhan tidak ada di tempat. Selama berkenan ditemui, Tuhan pasti dan sangat pasti ada di tahtanya. Maka jangan khawatir bila kita mengejar untuk mencari hadirat-Nya, pasti kita akan mendapatkannya. Ingat, selama Tuhan berkenan ditemui, sejatinya Tuhan tidak pernah hilang dari tahtanya dan Ia selalu ada. Dalam Yesaya 55 ayat 7 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sudahkah kita serius mau hidup mengejar hadirat-Nya? Kesungguhan yang kita miliki tentunya akan ditindaklanjuti dengan menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan atau mencari Tuhan dalam jam doa, dalam saat teduh. Tindakan ini harus dilakukan dengan tekun mencari hadirat Tuhan sampai kita menemukannya. Tuhan hanya memberikan upah kepada orang yang sepenuh hati mencarinya. Dan untuk mencari Tuhan dengan sepenuh hati tidak terjadi secara instan, melainkan butuh proses pendewasaan rohani. Kedewasaan rohani seharusnya sejalan dengan lamanya pengiringan kita dalam Tuhan. Semakin lama kita menjadi anak Tuhan, kedewasaan kita harus bertambah. Kesucian kita juga harus bertambah. Kasih Kristus, bila orang mengaku dirinya memiliki kedewasaan rohani, kalau hidupnya merasa tidak membutuhkan Tuhan, tidak mencari Tuhan dalam doa, tidak berusaha untuk memiliki saat teduh dengan Tuhan, ini menunjukkan kedewasaan atau dewasa rohani yang semu. Orang yang tidak dewasa rohani berarti orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Maka orang tersebut tidak punya alasan untuk berdoa dan membaca Alkitab. Karena orang tersebut tidak perlu lagi untuk membuktikan Tuhan ada. Dan tidak perlu lagi apakah ia akan dinilai dan mempertanggungjawabkan hidupnya atau tidak di hadapan Tuhan. Mestinya kita mencari Tuhan dari jauh-jauh hari dengan serius, supaya bukan saja memiliki iman yang bisa menyentuh hadirat Tuhan, melainkan juga kita sudah di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita. Jangan menunggu sampai ada masalah berat baru kita mencari Tuhan. Ingat, kita hanya menunggu hari yang sisa saja. Keadaan dunia tidak bisa terprediksi. Oleh sebab itu dibutuhkan ketekunan. Memang saat kita dalam menjalankan ketekunan dalam mencari Tuhan, sepertinya tidak ada perubahan secara nyata, terlihat tidak ada bedanya. Bahkan belum terlihat manfaatnya, juga dampaknya pun belum terasa.
kekasih Kristus. Kalaupun semua ini dirasakan oleh kita, ingat semua ini adalah proses agar kita belajar untuk setia dan serius dalam Tuhan. Mari gunakan waktu sisa hidup kita untuk mencari wajah-Nya, menemukan Tuhan agar kita sempurna. Jangan menunda, carilah Tuhan dan alami perjumpaan hadirat-Nya secara nyata dan jalanlah bersama Tuhan setiap hari. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini. Biarlah kami terus memiliki kerinduan untuk mencari Engkau. Dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun, biarlah firman-Mu terus semakin berakar di dalam kami Tuhan. Tuhan pimpin kami, supaya kami terus mencari Engkau sampai kami menemukan hadirat-Mu. Dan hadirat-Mu lah yang memberikan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan ini. Bawa kami Tuhan untuk terus memuliakan nama-Mu dan terus pimpin kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang serius mencari Engkau Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.